Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu di rumah. Sebelumnya, yuk kita perhatikan dulu apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti ibadah online. Pertama, mandi ya. Berpakaian yang rapi seperti ketika beribadah di gereja. Kedua, siapkan Alkitab. Tiga, duduk yang manis. Dan mintalah orang tua untuk mendampingi. Ibadah dapat dilakukan bersama dengan orang tua dan saudara di rumah. Selama beribadah, bersikaplah yang baik, sopan, sebagaimana sikap beribadah yang benar. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan sesuai dengan panduan ibadah yang sedang berlangsung. Dan ingat, selama beribadah, tidak makan dan minum ya, dan tidak bermain-main, tidak membuka aplikasi di HP yang lain yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali bersama kami guru-guru sekolah minggu GIPSI Cirebon. Kita akan beribadah bersama-sama dengan saya Kak Lydia, dan Kak Edi, Kak Desita, dan Kak Silas. Adik-adik semua, saya akan untuk bagi berdiri dan kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita mulai ibadah kita. Kita masuk dalam khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia
karena Engkau dengan sorak-sorai. Amin. Adik-adik, mari kita membuka kitab kita dari Mazmur 53 ayat 7. Kita akan membaca pembacaan Mazmur kita bersama-sama. Mazmur 53 ayat yang ke-7 berbunyi, "Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita." Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Buka Alkitab. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang sudah menyertai hidup kami sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kakak yang akan bercerita pada pagi hari ini, biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu ya Bapa di dalam surga. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita saksikan cerita berikut ini. Halo anak-anak, apa kabar? Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang 10 perintah? 10 perintah adalah cara Tuhan memberikan peraturannya untuk dipatuhi oleh manusia. 10 perintah ini diberikan Allah melalui Musa. Apa saja 10 perintah itu? Nah, simak ceritanya baik-baik ya. 3 bulan telah berlalu setelah Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kini mereka tiba di kaki Gunung Sinai, di sebuah padang gurun yang cuacanya sangat panas. Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa datang seorang diri saja, karena Tuhan ingin berbicara dengannya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberitahu orang Israel agar mereka menguduskan diri mereka, dan mereka juga harus mencuci pakaian mereka, karena Allah akan turun dan berbicara kepada Musa. Musa dan orang-orang Israel melakukan apa yang diminta Tuhan dan membuat diri mereka bersih. 3 hari kemudian terdengar kilat dan awan tebal menutupi Gunung Sinai. Orang-orang Israel menjadi ketakutan. Saat itulah Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Musa. Itu adalah aturan untuk hidup damai dengan Tuhan dan sesama manusia. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, dan tempatkanlah Dia sebagai yang pertama dalam hidup kita. Bahkan Dia lebih penting dari siapapun
atau apapun. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Artinya, kita seharusnya hanya menyembah dan melayani Tuhan saja, bukan siapapun atau apapun yang lainnya. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, kita hanya boleh menggunakan nama Tuhan dengan hormat dan tidak mengejek ataupun bersumpah. Perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, kita harus mengingat hari Sabat sebagai hari istirahat. Kita dapat bekerja pada 6 hari lainnya, tetapi hari Sabat adalah hari suci untuk menyembah Tuhan. Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, kita harus menghormati orang tua kita. Tuhan menjanjikan umur yang panjang untuk orang yang menghormati ayah dan ibunya. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Artinya, kita tidak boleh membunuh siapapun. Kita tidak boleh membenci siapapun juga. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Artinya, kita harus setia kepada orang yang telah dinikahi. Perintah yang kedelapan, jangan mencuri. Artinya, kita tidak boleh mencuri. Kita harus menghargai milik orang lain. Perintah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, kita tidak boleh berbohong. Juga tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Perintah yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Artinya, jangan iri dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Itulah 10 perintah yang diberikan Allah kepada Musa yang dituliskan dalam 2 loh batu untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kita harus mematuhi 10 perintah Allah itu. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan perintahnya. Sampai sekian dulu cerita kita kali ini. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Dah. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan lewat sebuah video, dan cerita itu terambil di dalam Alkitab dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-19 sampai pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi kita akan baca bersama pada pagi hari ini mulai dari pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang Tuhan menampakkan diri di atas gunung Sinai. Jadi adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan pada pagi hari ini meminta kita untuk mentaati segala perintah Tuhan karena kita akan dianggap anak kesayangan Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi anak skala minggu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita dibimbing oleh nats dari Mazmur 79 ayat 13 yang berbunyi, "Maka kami ini, umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami dan masih memberikan waktu yang indah bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam masa libur kami. Kami mohon Tuhan menolong kami ketika kami ada di rumah, ketika kami bermain bersama dengan teman-teman. Tuhan sertai kami sehingga kami boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati persembahan kami Tuhan agar kami boleh pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat orang tua kami. Berikan kesehatan Tuhan, berikan hikmat agar orang tua kami boleh menjaga dan melindungi kami, dan tetap
Kami mohon Tuhan memberkati Ibu Pendeta kami, majelis, dan semua jemaat yang ada di Gereja Toraja Bukit Saiful. Biarlah kami semua boleh sehat dan kami pun sama-sama merasakan kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan buat masalah yang kami hadapi pada saat ini yang membuat kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan memberkati, biarlah COVID-19 ini boleh berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan dunia, agar kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Tuhan memberikan hikmat agar mereka boleh setia untuk memimpin kami, dan kami pun tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap menjaga kami seminggu ke depan, ketika kami bermain, ketika kami ada di rumah. Kami mohon Tuhan tetap melindungi kami dan menjaga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami, mungkin ada yang sakit. Kami mohon Tuhan sembuh